Selamat pagi, saudara Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Tadi malam kita sudah dengan satu tema yang pertama. Pagi ini kita dengan tema jumpa pertama. Yang pertama, kemudian jumpa pertama. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa lebih dulu. Halo Pak Sur, sehat ya Pak Sur? Wah, sekarang ngomong cucu terus. Nah, sehat Jo? Wah, Jojo semakin lincah saja ini. Nah. Halo Roy, gimana Roy? Dengan Mama sudah sampai di mana ini? Sudah sampai di Rio apa sampai di Jambi? Nah, semuanya, pokoknya yang penting oleh-olehnya. Nah, ya. Sekarang sedang berlibur untuk 2 minggu di Rio, Jambi dan sekitarnya. Nah, saya ingin menyapa Mbak Dudi Kurnia. Gimana Mbak Dudi Kurnia pagi ini? Sudah siap dengan masakan-masakan yang akan terus diedarkan? Ya, saya salut dengan home industrinya, ya, cateringnya luar biasa, sukses ya Mbak Dudi. Gitu. Yang jauh di sana, yang setia mengikuti, Pak Priyatno. Gimana Pak Pri? Pak Supriyatno, ini Pak Cuk setia mendampingi kita di sini. Wah, tentu Pak Pri juga sehat. Masih di Gresik ya? Ya. Juga yang jauh di sana, yang setia mengikuti Bu Siswati. Masih setia terus mengikuti doa pagi. Bu Ahmad, Bu Wardoyo, semuanya sekalipun sepuh-sepuh ini. Saya yakin juga yang di belahan sana ada Pak Detijo dan Ibu tentu setia mengikuti doa pagi. Bu Wahyu, sehat ya Bu? Nah, sukacita. Kita angkat satu pujian, saudara yang dikasih Tuhan, dari Kidung Pujian 135. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Umat Kristen semua wartakan Injilnya, berita dari surga, amanat Sang Raja, berita yang terindah, rahmat anugerah telah disediakan bagi setiap insan. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Masyurkan kasih Tuhan, jalannya luruskan, hutan rimba belukar dan padang yang gersang, bukit curam dan terjal, lembah yang membentang, setiap lekuk di dunia ratakan baginya. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Bawalah nama Yesus sebagai perisai, kibarkan panji kuning
tenang hati. Bila jalanmu gelap, Ia memberi terang. Bila musuh menyergap, Engkau tentu menang. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pagi ini Engkau sudah memberkati kami hingga kami boleh bertemu dalam persekutuan doa Selasa pagi. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh yang hadir pada saat ini supaya boleh merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk Bu Waluyo sekeluarga yang pagi ini dalam perjalanan ke Riau, Jambi, dan mungkin sudah sampai di sana bertemu dengan sobat-sobat di sana. Tuhan berkati semuanya supaya boleh merasakan sukacita dan nanti kembali ke Semarang dengan sukacita. Kami percaya semua ada dalam rengkuan tangan kasih Tuhan. Bapa yang di surga, malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti, baik itu jemaat maupun di luar jemaat. Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan Tuhan memberkatinya, supaya dengan demikian senantiasa merasakan jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa pertama. Setelah Tuhan Yesus mati di atas salib, kondisi para murid tercerai-berai. Dan ketika hari pertama minggu itu, di hari Minggu, yang kemudian kita peringati sebagai hari Paskah, Maria Magdalena mengabarkan kepada para murid, "Aku sudah bertemu dengan Tuhan." Para murid kembali berkumpul satu dengan yang lain, Thomas. Nah, di dalam perjumpaan para murid itu dalam suasana yang masih ragu-ragu, suasana yang penuh dengan ketakutan, suasana yang penuh dengan kebimbangan. Dia takut diancam oleh orang-orang yang. Karena itulah kemudian rumah yang dipakai untuk pertemuan ditutup rapat, dikunci, supaya
Dia tidak terlihat ada orang yang dari luar. Dari luar tidak melihat bahwa dalamnya ada orang itu. Nah, di saat yang seperti itulah kemudian Yesus datang dengan tiba-tiba di tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tidak diduga-duga, tidak dinyana-nyana, sungguh terjadi damai sejahtera bagi kamu. Para murid bersukacita, oh nek ngono bener, kata Maria Magdalena. Ini betul, ternyata ya. Tetapi justru ketika mereka sedang asik bersukacita, Yesus tidak disambut oleh mereka. Yesus kembali, damai sejahtera bagi kamu. Baru kemudian ada perhatian kepada Yesus karena sukacitanya itu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ kita sadar betul bahwa perjumpaan pertama para murid dengan Yesus itu disertai dengan suasana yang penuh dengan ketakutan dan kesukacitaan. Takut bercampur sukacita, campur aduk menjadi satu. Nah, kalau kita lihat di situ saudara, ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan mereka, mereka mengatakan, mereka mendapatkan sabda damai sejahtera bagi kamu. Yesus hendak mengatakan itu kepada mereka, tidak usah takut, kamu harus sejahtera, kamu tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Karena apa? Karena aku sudah menang, aku sudah bangkit. Damai sejahtera. Tetapi ketidakraguan, ketidakbimbangan tidak boleh menjadi kekuatan yang membunuh. Karena itu Yesus mengatakan damai sejahtera, kamu harus damai. Tidak boleh ada rasa sakit hati, tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa marah dengan orang yang membunuh aku. Kenapa? Karena aku memang untuk mendamaikan semuanya. Karena itulah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi nggak usah marah, nggak usah. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Yesus kembali adalah damai sejahtera, bukan kemarahan, bukan pembunuhan, bukan sakit hati, tetapi damai penuh sukacita. Yang kedua, Yesus juga memberikan kuasa. Apa di situ? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini memampukan para murid untuk melihat mana yang baik dan mana. Apa yang dulu diinginkan oleh Adam dan Hawa, ia ingin sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena bisa melihat yang baik dan yang jahat. Sekarang diberikan Tuhan kepada para murid, yakni Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini nanti akan memampukan para murid untuk melihat yang baik dan yang jahat, sehingga para murid bisa menyatakan ini kamu melakukan dosa, ini tidak, dan seterusnya. Dan disitulah ada sebuah pengampunan. Jadi yang dulu dicita-citakan oleh Adam dan Hawa sekarang diberikan kepada para murid dalam damai sejahtera Tuhan Yesus itu. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, maka perjumpaan pertama, jumpa pertama para murid dengan Tuhan Yesus itu adalah jumpa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita pada pagi ini. Kalau kita boleh mengenang perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, kita yakin bahwa jumpa pertama kita dengan Yesus itu diwarnai dengan semangat yang meluap-luap, semangat yang dan kita yang perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membawa berkat, yang membawa sukacita, yang membawa damai. Karena itulah maka mari juga melakukan yang terbaik. Kita tidak perlu sakit hati, kita tidak berdendam, tetapi kita bekerja diwarnai dengan sukacita.
kita berjalan diwarnai dengan damai yang benar. Yang kedua, kita yakin pagi ini kalau kita merenungkan sabda Tuhan ini pasti tumbuh sukacita yang luar biasa, dan itu akan menyemangati kita untuk hidup baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, terlebih juga di tengah jemaat. Kita akan bergandengan satu dengan yang lain, kita saudara, kita terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan, untuk sukacita. Dan yang ketiga, kita diberikan bekal bahwa kita bisa menjadi yang terbaik, untuk kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak. Kita bisa membedakan mana yang harus kita berikan yang terbaik kepada sama kita, kepada Tuhan, maupun yang kita tidak perlu berikan. Tuhan memberkati saudara dalam seluruh karya dan pekerjaan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di pagi ini kami sungguh merasakan damai-Mu, karena Engkau memberikan yang terbaik kami semuanya. Kiranya Bapa berkati kami, Bapa mampukan kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Saudara kami yang sakit, kami berdoa untuk Bu Yustiono, kami berdoa untuk yang sepuh-sepuh, Bapak Tukiman dan Ibu yang Putri Sutopo, Tuhan berkati semuanya. Bapak Diono, Tuhan berkati. Bu Markus, Bu Wardoyo, Bu Ahmad, semuanya dalam jamahan kuasa Tuhan. Demikian juga Bu Thomas Sumaryanto, Bapak Engkau memberkatinya. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Manto, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bu Patmi, Bapak Engkau berkati. Kami berdoa untuk Pak Marsono dan Bu juga yang jauh di sana, Tuhan berkati. Bu Fajar berikan sehat Bapak. Demikian juga Bu Sri Wening, Tuhan jamah dengan sukacitamu. Pak Tikno sekeluarga Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan mampukan untuk bekerja dengan baik, untuk meraih prestasi yang baik, supaya tetap semuanya bersukacita merindah hari esok. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan tahan dari corona. Tuhan berikan sukacita karena sehat dan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan lindungi supaya aman damai. Demikian juga kota Semarang, Tuhan berikan damai. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami mohon kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri dengan kidung pujian 134. Mercuku niat cemerlang bersinar dari surga, kita pun berkewajiban memasang lian kita, biar bernyala semalam menerangi lautan. Mungkin orang kan tenggelam, dapat juga tertolong. Malam dosa berkuasa, ombak dahsyat meneru, beberapa pasang mata mencari pelitamu, biar bernyala semalam menerangi lautan. Mungkin orang kan tenggelam, dapat juga tertolong.
kasih-Mu, sampai ku dengar panggilan kembali ke rumah-Mu. Biar bernyala sebarang menerangi lautan, mungkin orang kan tenggelam dapat juga tertolong. Terima kasih, sampai ketemu nanti malam jam 7. Amin.